Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari Minggu pagi jam 6 pagi saya berada di ruas tol Serpong Cinere. Dan ini adalah merupakan akses gerbang tol Pamulang. Dan kini sudah ada rambu baru ya. Jadi untuk yang saat ini sedang dikerjakan tidak boleh masuk. Dan seperti yang terlihat, saya coba kasih lihat dulu nih, ada pekerjaan di sini ya. Nah, ini ada penggalian. Saat ini penggaliannya sudah masuk di area akses dengan jalan dekat dengan Jalan Raya Marta Dinata. Dan kita juga melihat masih ada bocah-bocah ini ya, basuri ya. Nah, ini seperti yang disaksikan, ini adalah di akses gerbang tol Pamulang pemirsa. Ya, masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan langsung aja kita saksikan pada situasi pagi hari ini sudah seperti apakah kondisi di pekerjaan STS Marta Dinata. Ya, kalau kita saksikan di sini ada satu ekskavator dan ada banyak sekali sepertinya untuk tiang-tiang rambu dan juga lampu lalu lintas sepertinya. Sekarang kita coba lanjutkan dulu. Jadi di bagian ini yang sudah ditanami rumput maksud saya. Seperti yang bisa disaksikan, dilihat sudah ditanam rumput. Kita lanjut coba ke arah akses masuk gerbang tol Pamulang. Nah, di sini kita harus naikkan dulu nih karena di sini ada kabel-kabel yang terlihat ya. Ya, di bagian ini bagian badan jalannya sudah mulai dibongkar ya. Sudah dibongkar. Nanti akan dibuatkan lagi akses jalannya untuk penyesuaian ya, karena di sini akan disesuaikan jalurnya. Jalannya akan disesuaikan kembali. Dan ini kondisinya seperti yang terlihat, udah ada bahan-bahan material di area ini. Sepertinya juga dalam waktu dekat akan langsung dikerjakan juga. Dan seperti yang terlihat di bagian ini sudah rigid pavement ya. Nah, dekat dengan kantor CSG ini sudah rigid pavement. Nah, nanti kalau ini sudah selesai pekerjaannya, maka jalur paling kiri juga akan disesuaikan kembali. Jadi di sini jalur-jalurnya semua akan disesuaikan ya, agar jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita coba lanjut ke arah gerbang tol Pamulang. Di sini udah banyak water barrier. Kondisi di gerbang tol Pamulang menuju dibukanya tol Serpong Cinere seksi 2, dibukanya tol Cijago 3 jelang libur Nataru ya. Kalau tol-tol lain sih dibuka tanggal 22, tapi informasi tol Serpong Cinere dan tol Cijago apakah di tanggal 22 juga atau sebelumnya sudah dibuka, ini masih jadi misteri pemirsa. Saya juga hari Senin nanti akan coba datang kembali ke CSG untuk menanyakan terkait apakah ada informasi terkini rencana pembukaan dari tol Serpong Cinere seksi 2 dan juga kondisi di Cijago 3 ya, seperti apa kira-kira. Kita akan terus pantau, kita akan coba cari tahu informasi terkininya agar para pengguna jalan juga mungkin yang sudah nggak sabar ingin tahu ya. Oh, ini mobil-mobil petugas proyek ya. Di depan juga ada sesuatu tuh. Di sini sudah siap lah untuk digunakan kalau dari PUPR juga sudah menginstruksikan misalkan dibuka tanggal berapa. Wah, ini dia nih, mobil-mobil basuri nih. Mobil-mobil basuri ya. Jadi ya, bocah-bocah ini ada nungguin di gerbang tol Pamulang untuk menunggu bis. Ya, di bagian ini kemarin ada yang sempat bilang ke saya, katanya
Bang, tolnya udah dibuka belum? Belum dibuka. Nih saya ingin konfirmasi aja nih. Tuh, masih ada water barrier, belum dibuka ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan informasi tentang tol ini sudah dibuka belum? Tol ini belum dibuka pemirsa. Jadi suka ada yang bilang, "Bang, katanya kemarin bisa lewat." Mana ada bisa lewat ya. Ini ada water barrier. Ini water barrier merah seperti ini. Ini artinya nggak boleh lewat pemirsa, atau belum boleh lewat. Nanti kalau sudah dibuka, benar-benar dibuka, tol Serpong Cinere dan tol Cijago 3 benar-benar dibuka, water barrier merah yang kita lihat ya, itu harusnya nggak boleh ada lagi di situ. Dibuka semua, nanti water barriernya itu akan dicopot semua, akan diambil semua ya. Nah, kecuali kalau di sini kan masih ada juga kendaraan-kendaraan operasional yang mungkin mendorong water barrier untuk masuk karena memang kepentingan mereka untuk mengontrol jalan tol ini. Kalau misalkan ada yang ngikut ngekor, seharusnya sih nggak boleh karena itu dijaga ketat ya, gitu. Nah, ini rame lagi nih bocah-bocah menunggu bis Basuri ya. Nah, oke. Jadi ini tolnya belum dibuka ya pemirsa ya. Saya ingin tegaskan itu aja, takutnya nanti ada informasi yang keliru. Nah, ini dia nih, ada Basuri lewat nih. Rame ya. Kalau di Depok nih setahu saya udah nggak boleh tuh harusnya bunyi-bunyiin telolet gitu ya. Wah, ini di Pamulang masih rame nih. Oke ya, sorry ya. Saya sengaja nggak ngomong dulu karena suara saya lagi flu. Terus dengan berisik kayak gitu pasti suara saya kalah ya. Saya lagi flu gini susah untuk ngomong agak lebih keras lagi. Oke, kita lanjut pemirsa. Kita akan ke arah pengerjaan sisi kiri dulu ya. Sebelum kita lihat ke arah STS Marta Dinatanya, sebelum kita lihat ke arah overpassnya, kita lihat dulu nih sebagai akses keluar gerbang tol Pamulang menuju ke arah apa namanya, Ciputat ya. Sorry. Iya benar ya, ke arah Ciputat ya. Ini ke arah Ciputat. Nah, ini dia nih, bisnya masuk tol. Rame ya di gerbang tol Pamulang, gimana nggak mau rame nih sama bocah-bocah nih. Cuman saya khawatir aja ya karena posisinya berada di pinggir jalan dan sangat mengkhawatirkan ya. Perlu ada penertiban sebenarnya. Khawatir nanti begitu ada kecelakaan pasti runyam, situasinya pasti akan runyam. Oke pemirsa, kita mulai dari sini dulu. Wah, di sini sudah mulai ditanami rumput juga pemirsa ternyata. Ya, sudah dipasang pagar-pagar juga. Jadi dengan target yang disampaikan oleh Bu Dirut, tapi nanti coba Senin akan saya tanya lagi ya, kira-kira seperti apa kondisi terakhirnya. Tapi informasi terakhir yang kita wawancara dengan Ibu Dirut, dengan Ibu Mirza, bahwa target pengerjaan sampai akhir bulan Desember dan mungkin baru bisa dibuka pada Januari gitu ya. Ini adalah aksesnya pemirsa, sudah jauh lebih lebar di Jalan RM Marta Dinata yang berada di area ini. Begitu juga dengan akses warga di sini ya, yang nantinya ingin menggunakan ke Jalan RM Marta Dinata juga sudah cukup lebar. Dan saat ini sedang ada pemasangan UDIT untuk saluran air pemirsa. Ya, jadi UDIT ini adalah termasuk faktor penting atau struktur penting untuk saluran air, karena kalau jalanan tidak ada saluran air yang baik maka nantinya akan merusak jalan juga ya. Jalanan akan cepat rusak karena banyak genangan-genangan air yang seharusnya tidak berada di sana. Nah, di posisi di sini juga kita saksikan. Ini sudah mulai ada. Nah, ini sudah di-rigid pemirsa. Di bagian bawah overpass atau STS Marta Dinata ini sudah di-rigid ya sampai di sini. Ya karena memang bagian dari pelebarannya. Nah, tinggal sisanya nih yang kita saksikan sama-sama. Ini masih berupa, kayaknya masih ada utilitas kali ya. Tuh, masih banyak kabel-kabel.
sepertinya masih ada utilitas yang sedang dirapihkan dulu kayaknya. Utilitas ini akan dirapikan, barulah nanti bagian sisanya akan dilakukan pengecoran pemirsa. Dan ini udah kelihatan banget ya bagaimana pengecorannya juga sudah dilakukan rigid sebagian. Dan di bagian ini kita saksikan masih ada proses pemadatan dari material granular. Dan di bagian ini belum ada pengerjaan, sebagian itu belum ada pengerjaan rigid, dan sebagian yang kita saksikan di sini ada kain geotex adalah sedang proses pengerjaan rigid pavement ya. Nah, untuk melihat sisi sebelahnya lagi, kita coba akan majukan lagi drone-nya. Oke, ini adalah progres terkini dari pekerjaan di sini, di mana masih ada pembebasan lahan yang belum selesai, sehingga beberapa titik area pelebaran RE Malta Dinata ini belum dikerjakan sempurna ya, karena masih harus menunggu progres dari pembebasan lahan di area ini. Nah, sedangkan untuk di bagian ini pemirsa, ini sudah dilakukan proses pengecoran. Jadi proses pemadatan material tanah ataupun granular di sini sudah selesai, dan saat ini sedang proses pengecoran ya, pengecoran. Dan ini sebagian kita bisa saksikan dengan jelas bahwa di sebagian ini sudah rigid, sebagian ini lagi itu belum. Ada ya, rame ya. Rame ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, kesini juga belum nih, karena masih menunggu nih. Ada beberapa titik yang kalau tidak salah tuh kemarin ada sekitar 6 ya, 6 yang masih belum selesai, yang masih harus perlu dilakukan pembebasan lahan. Dan ini adalah bentuk dari akses masuk dan keluar di STS Malta Dinata pemirsa. Akses masuk dari arah Ciputat menuju ke arah gerbang tol Pamulang, dan dari gerbang tol Pamulang untuk menuju ke arah Gaplek, Bogor, Depok ya. Sudah bisa kita saksikan bentuknya dengan sangat jelas. Jadi dari sini aja kita udah bisa melihat bagaimana bentuk dari STS Malta Dinata ini udah mulai sangat kelihatan. Sekarang kita lihat dari dekat dulu bagaimana situasi pekerjaan dari overpass ataupun STS Malta Dinata ya. Sekarang kita balik dulu karena di sini ada beton ya, saya nggak bisa langsung. Jadi saya harus mengambil posisi kembali dan kita memulai lagi dari titik yang awal untuk melihat STS Malta Dinata. Baik pemirsa, di sini ada material unit saluran air, karena memang kita saksikan juga di sini sudah atau sedang proses pengerjaan ya. Nah, ini sedang pengerjaan seperti yang bisa kita saksikan bersama-sama. Sorry. Oke ya, kondisi masih belum terlalu fit sempurna, tapi ya mudah-mudahan tidak mengganggu. Pasti mengganggu sih sebenarnya karena batuk-batuk terus ya. Tapi ya mau gimana lagi ya pemirsa ya. Oke, kita lanjutin dulu. Ini kita saksikan masih ada pengerjaan untuk pemasangan unit saluran air pemirsa. Jadi unit saluran air di sini masih dalam proses pekerjaan. Nah, di sini ada pengerjaan juga untuk area bahu dalam, ada juga bagian dari pekerjaan pelat injak, pekerjaan expansion joint ya. Sekarang kita maju lagi. Ini adalah bagian yang sebagian sudah dilakukan proses pengaspalan. Nah, ini nanti di depan ini juga akan dilakukan proses pengaspalan juga ya. Karena di bagian dari atasnya slab on pile nanti semua akan dilakukan pengaspalan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini area bahu dalam, area bahu luar. Ini udah bisa kita saksikan bagaimana bahu dalam dan bahu luar sudah dilakukan proses pengecoran atau sudah di concrete barrier ya. Concrete barrier itu adalah bagian dari pembatas beton ya. Nah, di sini pembatas beton itu ada di posisi tengah atau berada di bahu dalam, area bahu dalam ya. Jadi pemisah antara dua jalur, atau juga berada di bahu luar, dia benar-benar menjaga agar tidak keluar dari
area ini, kan ini semakin tinggi areanya pemirsa. Jadi saat menggunakan di sini juga dari Ibu Dirut juga sudah menyampaikan agar bisa menyesuaikan kecepatannya untuk tidak di kebut ya, untuk tidak ngebut di posisi melintasi jalur dari STS Marta-Dinata. Kita saksikan di sini masih pengerjaan pemasangan backcasting. Untuk pemasangan backcasting ini adalah bagian dari pekerjaan percetakan atau ya mencetak beton tersebut ya. Jadi supaya betonnya itu berbentuk seperti yang kita saksikan yang sudah jadi ya, itu butuh yang namanya backcasting ini ya. Jadi dia mencetak bentuk dari coran tersebut. Selain juga nanti akan ada pembesian di sana. Pembesiannya mungkin sudah kita saksikan pada video-video yang lalu ya. Jadi kita sudah tidak melihat lagi. Di sini ada proses pembesian. Jadi di sini semuanya sudah full pengecoran. Ya, untuk badan jalan ini sudah pengecoran. Tinggal bagian bahu dalam ya. Ada bahu luar juga yang masih terus dikerjakan. Sedangkan untuk sambungan pengecoran menuju ke Jalan Raya Marta-Dinata juga masih dikerjakan. Jadi itulah kurang lebih resume dari pantauan kita pada hari Minggu ini, bahwa sebagian proses pengaspalan sudah selesai dan lainnya juga bisa kita saksikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar pemirsa. Terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya, yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan juga terima kasih sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks, dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.